Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Sehat ya, tetap sehat dan tetap Semangat. Jadi Pak akan ajarkan yel-yel untuk semangat kita bersama supaya tidak lesu ya. Karena kita ini ada di jam-jam yang riskan untuk ngantuk. Jadi Pak kasih semangat dulu ya. Selamat pagi. Pagi, 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 yes, Tangan dulu. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada kelas. Silakan. Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran minggu kemarin? Ada yang tahu? Ya, silakan, Eka. Kemarin kita mempelajari tentang hukum statis, hukum hidrostatika, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Ya, ada yang bisa melengkapi ya? Kurang tadi ya. Ya, silakan Anggun. Yang pertama tentang tekanan hidrostatis, yang kedua hukum pokok hidrostatika, yang ketiga hukum Pascal, yang keempat hukum Archimedes. Ya, betul sekali. Itu tadi sudah lengkap. Betul sekali yang disampaikan oleh teman kita tadi, Anggun, ya, bahwa kita sudah mempelajari 4 materi di minggu kemarin. Ya, yang pertama itu ada hukum Tekanan ya, tekanan hidrostatis. Yang kedua ada hukum pokok hidrostatika, pokok hidrostatika. Yang ketiga ada hukum Pascal, yang keempat ada hukum Archimedes. yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hukum Archimedes pada pokok bahasan benda terapung, benda melayang, dan sebelum kita melanjutkan, Pak akan menampilkan satu video dulu ya. Ya. Mohon semuanya perhatikan ya. Waktu kecil kita masih pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu waktu dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus bisa sekali membuat bulannya yang kuat dan diisi udara dengan hendak apapun ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa yang bisa bergabung setelah dari 12. Dan mulai sekarang kita pun bisa bergabung. Bagian video tadi bahwa kapal itu memiliki lambung kapal ya. Jadi lambung kapal inilah yang memperbesar volume kapal itu sehingga kapal itu sendiri bisa terapung karena adanya gaya apung yang telah kita pelajari di pertemuan minggu lalu ya. Nah, hari ini kita akan mengamati bagaimanakah pengaruh fluida itu sendiri terhadap keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Ya, nanti akan kita buktikan ya. Sebelum itu, Pak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok dulu. Ya, nanti kalian akan mengamati apa yang akan terjadi pada telur ketika telur itu dikasih garam. Ya. Kelompok pertama itu ada Flora Valentina, Azza, Fitri Aziza, Nesa Aulia, dan Putri. Ya. Untuk kelompok kedua ada Yani Julita, Indi, Anggun, dan Juwinti. Kalian perhatikan
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi peristiwa melayang, terapung dan tenggelam. Kemudian memberikan penyelesaian untuk mengatasi masalah dalam perumusan yang berkaitan dengan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Ya. Nah, kemudian kedua, ya, rumusan masalahnya. Apakah massa jenis fluida mempengaruhi posisi benda ketika di dalam zat cair atau di dalam fluida? Hipotesis. Nah, untuk bagian hipotesis ini sendiri, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara ya dari rumusan masalah ini. Kira-kira mempengaruhi tidak posisi benda ketika di dalam fluida? Massa jenis fluida apakah mempengaruhi posisi benda ketika di dalam fluida tadi? Ukurnya dari bawah. Dari bawah. Ini penambahan berapa sendok? 3 sendok ya. Aduknya sampai larut ya. Selesai melakukan pengamatan, silakan kalian mengisi di bagian H, yaitu tugas diskusi ya. Pengolahan data. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan dari 1 sampai 5. Kemudian kalian kerjakan sampai kesimpulan ya. Silakan berdiskusi. Yang tidak mengerti, silakan tunjuk tangan dan bertanya. Bertanya sih kok gampang berdua. Belum sampai situ. Apa hubungannya ditunjukkan penambahan dapat ke dalam Udah sampai nomor berapa? garam dapat ke air dengan posisi telur ayam. Udah sampai nih. Dia mau nanya apakah hubungan ditunjukkan penambahan garam ke dalam air dengan posisi telur ayam. Bagaimana posisi telur ayam ketika ditambahkan garam? Apa yang terjadi dengan posisi telur ayam? Apakah semakin bertambah semakin apanya semakin bertambah? bertambah garam semakin bertambah Ya, semakin bertambah tinggi posisi telur ayam. Oke, lanjutkan ya. Di dalam fluid
fluida atau zat cair sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar, air maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, jika sebuah benda memiliki massa jenis lebih kecil dari air, maka benda itu akan terapung. Pada kondisi tertentu, ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda itu akan melayang di. Berdasarkan hasil analisis dari data pengamatan kalian dari percobaan hidup Archimedes, cocokkan dengan teori yang ada pada buku pegangan yang kalian miliki. Sudah sesuai apa belum? Iya, sesuai. Karena apabila suatu benda dicelupkan sebagai atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau didesak benda tersebut. 1. Apakah massa jenis benda mempengaruhi posisi benda ketika di dalam zat cair? Massa jenis suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat sering juga disebut kerapatan, merupakan salah satu sifat penting dari zat itu. 2. Apakah massa jenis fluida mempengaruhi posisi benda ketika di dalam fluida? Tekanan pada fluida juga bergantung pada kerapatan atau massa jenis fluida atau zat cair itu sendiri. Jadi ketika Anda menyelam pada zat cair yang kerapatannya lebih besar, maka akan semakin besar tekanan hidrostatik yang akan Anda rasakan. Kesimpulannya yaitu telur yang tercelup dalam air seolah-olah kehilangan beratnya. Hal ini terjadi karena air memberikan gaya ke atas yang menopang benda secara keseluruhan. Akan tetapi kejadian tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, melainkan pada seluruh fluida. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, demikian tadi. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi Pak akan memberikan sedikit umpan balik ya tentang percobaan kita pada kali ini ya. Nah, untuk data pengamatan tadi, Pak lihat masih ada banyak perbedaan nih ya. Ketika ditambahkan 3 sendok ada yang naik 1 cm, ada yang naik 2 cm ya. Ada yang naik setengah cm. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Yang Pak amati ya, yang Pak perhatikan, ternyata banyak dari kita itu yang menambahkan 1 sendok itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang penuh 1 sendok, ada yang setengah sendok saja, sudah di atas 1 sendok. Nah, itu jadi berbeda-beda pada saat menambahkan garam campurnya tadi. Maka kesimpulannya, ya benar tadi yang dikatakan oleh kelompok siapa tadi? Kelompok 1 ya kalau tidak salah ya. Nah, kesimpulannya itu adalah menjawab dari rumusan masalah atau tujuannya. Maka kesimpulannya adalah massa jenis fluida itu mempengaruhi posisi benda ketika di dalam air. Nah, massa jenis benda itu, massa jenis fluida dan massa jenis benda itu mempengaruhi posisi benda ketika di dalam fluida atau di dalam air. Baiklah, sampai di sini mungkin apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Nah, untuk berikutnya, untuk pertemuan berikutnya nanti silakan kalian pelajari pada bab inilah ya, bab tentang fluida. Lanjutkan yaitu fluida dinamis atau fluida yang bergerak ya. Silakan nanti dibaca di bukunya, buku cetaknya dan bahan ajar yang telah Pak kasih. Nah, untuk tugas yang akan kalian kerjakan, akan
Bapak berikan melalui Google Form, ya nanti linknya, silakan nanti linknya dikerjakan dari HP bisa ya. Itu saja mungkin yang bisa Pak sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pak minta pada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Baiklah, karena pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai.